Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini kita berada dalam acara religi serasi. Bersama saya Trisia Tuti Auna, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah anak muda, agama dan tren zaman now. Siapakah anak muda keren yang dibanggain Nabi dalam Islam? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Yaumal zillah ila zilluh. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Urutan kedua dalam hadis yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada 1400-an tahun yang lalu. Kini kita masih membahasnya sampai sekarang, bisa dikatakan di zaman now ini. Sahabat muda religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ada ayat sederhana kemudian penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah seakan bilang, aku bersumpah demi waktu, agar supaya kamu sadar bahwa hidupmu itu terbatas. Di sini Allah memberikan kita warning dengan penuh cinta. Kalau kamu isi hidup hanya untuk duniamu saja, maka kamu rugi. Tapi kalau kamu isi hidup dengan iman, amal, kebenaran, dan sabar, aku pastikan kamu akan selamat. Allah nggak mau kita tersesat oleh waktu yang habis terbuang percuma. Maka di sini dalam ayat ini Allah tenangkan, Allah bahasakan dengan bahasa yang lembut. Kalau kita resapi bersama, bahasa ini ada bahasa cinta dari Allah yang penuh makna. Hai hambaku, kalau kamu isi hidup ini hanya untuk duniamu saja, kamu akan rugi. Karena hidup ini hanya terbatas. Jangan kau isi dengan hal yang sia-sia. Tapi kalau kamu isi dengan tetap terus beriman, tetap terus berbuat kebaikan, saling jaga kebenaran dan sabar, aku pastikan kamu akan aku selamatkan. Kemudian ada rumus yang Allah bagi buat kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ke kamu. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka pasti keburukan itu akan kembali ke kamu. Ayat ini mengajarkan kita hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Maka teruslah berbuat kebaikan. Bukan berarti kita orang baik, tapi kita paham kebaikan yang terus kita tebarkan dan kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Sahabatku, perjuangan hijrah memang tidaklah mudah. Ada kalanya kita merasa capek, ada kalanya kita tergoda ingin kembali ke masa lalu. Apalagi godaan itu datang dari orang-orang terdekat. Hijrah bukan berarti jadi orang yang sempurna, tetapi hijrah, kata Allah, kita tetap terus istiqomah memperbaiki diri. Surga untuk orang yang terus mau berjuang, bukan untuk yang selalu menang. Sahabat muda religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Islam tidak pernah melarang kita menjadi pemuda yang keren, pemuda yang gaul, pemuda yang berkarya, pemuda yang berprestasi, bahkan kita paham akan kecanggihan teknologi yang ada pada zaman now ini. Tapi ingat, Islam, agama adalah kompas kehidupan kita. Apa yang kita cari jika di dalam hati tidak ditemukan ketenangan dan kebahagiaan? Kalau kita letakkan ketenangan dan kebahagiaan kepada harta yang kita miliki, seberapa banyak kendaraan yang kita punya, seberapa update iPhone yang kita genggam, maka kita salah. Karena buktinya Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikannya harta. Sahabatku, jadilah pemuda keren yang bukan hanya viral di dunia, tetapi juga pemuda yang dicatat oleh malaikat sebagai hamba yang dirindukan surga. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam relasi.